Nasihat Kasih Buddha. Ini adalah khotbah terakhir dari Sang Buddha Gotama. Mari kita simak dan renungkan bersama-sama. Di hutan Sala milik suku Mala, di antara pohon sala besar di dekat Kusinara, Sang Buddha memberikan khotbah terakhir. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Janganlah menyandarkan nasibmu pada makhluk lain. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Memegang teguh Dhamma sebagai pelita dan pelindung. Jangan mencari perlindungan lain. Renungkanlah tubuh ini kotor dan tidak bersih. Penderitaan dan kesenangan semuanya adalah duka atau penderitaan. Bagaimana kita dapat menerimanya? Renungkanlah kembali kehidupan dan tubuh kita. Sangatlah singkat dan tidak kekal. Segala benda yang terdiri dari paduan unsur-unsur tak terhindar dari kelapukan dan ketidakkekalan. Janganlah bersikeras dan memohon atau menolak penderitaan. Bila mana hidup sesuai Dhamma atau kebenaran dan winaya atau disiplin, kalian pasti terbebas. Bila dipraktikkan demikian, kalian sesungguhnya adalah muridku yang baik. Para siswaku, seluruh ajaran yang telah kuberikan haruslah selalu diingat. Janganlah dilupakan ajaranku yang sangat berharga ini untuk direnungkan selama-lamanya. Ajaranku adalah harta mustika yang kekal. Dengan mempraktikkan Dhamma dan Winaya, kalian selamanya berbahagia. Kalian harus bisa menaklukkan diri sendiri, jauhkan dari keserakahan dan nafsu keinginan, berjalan di tempat yang benar. Menjalankan kehidupan suci dengan kejujuran dan kebenaran. Kehidupan dan tubuh ini sangatlah singkat dan sementara. Bila dapat merenungkan sedemikian rupa, kalian akan bisa menjauhkan keserakahan dan nafsu keinginan, dendam dan amarah, serta kejahatan. Para siswaku, sewaktu kalian telah mengetahui diri sendiri, telah terserang oleh keserakahan dan nafsu keinginan, kalian harus berjuang keras untuk mengendalikannya. Kalian dapat menjadi majikan bagi diri kalian sendiri. Jangan sampai diperbudak oleh nafsu keinginan. Ia yang mempunyai keyakinan atau sada dan kesadaran batin, seseorang bisa menjadi Buddha. Sedangkan ia yang tak berkeyakinan dan dengan kegelapan batin, seseorang bisa menjadi makhluk rendahan. Maka kalian harus bisa menaklukkan diri sendiri. Jangan sampai keluar dari jalan kebenaran dan masuk ke jalan yang keliru. Di antara kalian, janganlah saling bermusuhan. Harus saling menghormati satu sama lain. Janganlah hidup seperti air dan minyak, saling berlawanan. Kalian harus hidup bersama seperti air dan susu, saling bercampur. Siswaku, berjalanlah bersama-sama memperdalam pengetahuan Dhamma. Bersama-sama jalankan kehidupan suci. Bersama-sama janganlah membuang tenaga dan waktu dengan hampa.
Janganlah menyia-nyiakan waktu dengan hidup bermalas-malasan, pertengkaran dan perdebatan yang tidak bermanfaat. Kalian harus lebih berbahagia mempunyai bunga dan buah dhamma. Ini adalah kebahagiaan dhamma. Seluruh ajaranku telah diuraikan dan kubuktikan sendiri. Siswaku harus mengikuti dan melaksanakan ajaran dhamma dengan baik. Dalam kondisi bagaimanapun, laksanakanlah dhamma dengan setulusnya. Bila mana kalian tidak dengan sungguh-sungguh menghayati dhamma atau kebenaran dan winaya atau disiplin, walaupun kalian berdiri di sampingku, kalian tidak akan dapat melihat diriku. Bila mana kalian menghayati sesuai dhamma dan winaya, sekalipun terpisah jauh dariku, sebenarnya kalian sedang berada di sisiku. Para siswaku, waktu yang terakhir untukku telah tiba. Sesaat lagi kita akan berpisah. Janganlah meratap dan bersedih. Kehidupan adalah tidak kekal. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Aku pun demikian. Masa kehidupan pasti berakhir dan lenyap. Seperti sebuah kereta tua yang akhirnya rusak dan lapuk. Janganlah bersedih hati dengan sia-sia. Ingatlah, masa kehidupan adalah tidak kekal. Siswaku harus menyadari dan membuktikan kekosongan dan ketidakkekalan. Dengan menyadari dan membuktikan kebenaran sejati, nafsu keinginan yang jahat sering mencari kesempatan untuk menipu hati orang. Seperti seekor ular berbisa yang berdiam di rumah kita. Kalian pikir bagaimanakah kita bisa hidup tenang? Kalian harus mengusir ular itu keluar dari rumah. Begitupun di dalam kehidupanmu. Mengusir ular keinginan dan keserakahan, kalian harus pandai-pandai melindungi diri sendiri. Para siswaku, saat-saat terakhirku telah tiba. Janganlah kalian lupakan. Kematian adalah lenyapnya tubuh kehidupan. Tubuh kehidupan ini berasal dari ayah dan ibu. Dibesarkan dengan makanan serta dirawatnya. Tidak dapat menghindari ketuaan dan kematian. Tubuh kehidupan sesungguhnya adalah badan dhamma, bukan tubuh kerangka. Tubuh kerangka akan hancur, tidak kekal. Hanya badan dhamma yang tidak dilahirkan dan tidak lenyap. Siapa yang melihat tubuhku, ia belum melihat Buddha. Siapa yang melaksanakan ajaranku, ia dapat melihat Buddha. Setelah aku parinirwana, ajaranku, Dhamma adalah gurumu. Bila kalian hidup sesuai dengan Dhamma dan Winaya, kalian pasti akan melihatku. Selama 45 tahun, semua yang kumiliki, semuanya telah kuajarkan. Tidak ada ajaranku yang rahasia. Dhamma telah kubabarkan dengan jelas dan terbuka kepada siswaku. Siswaku yang kukasihi, hanya sampai di sini aku membabarkan Dhamma. Beberapa saat kemudian, aku memasuki parinirwana. Inilah ajaranku.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.